Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, para pendengar, adikku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya dan selalu menjaga Indonesia ini dari segala bencana musibah berkat doa orang-orang soleh, berkat munajatnya orang-orang soleh yang hatinya sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menjauhkan negara tercinta dari musibah-musibah dan dijauhkan dari orang-orang zalim. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada minggu yang lalu kita berbicara tentang ancaman-ancaman orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dan keutamaan orang-orang yang istiqomah di dalam menjalankan sholat 5 waktu. Setelah itu, seorang muslim yang harus dilakukan, yang sifatnya bukan wajib ya, tapi harus, yaitu doa wa dzikir, doa dan dzikir setelah sholat. Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin muncul satu pertanyaan, kok bisa setelah sholat kok ada istighfar? Seharusnya kan berbuat maksiat kemudian istighfar. Ini setelah beribadah kepada Allah istighfar. Kita ingat apa yang dikatakan oleh seorang wanita sholihah, yaitu Robi Adawiyah, mengatakan apa? Sholatuna tahtaju ila sholah, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Sholat kita ini butuh disolati, istighfar kita butuh diistighfari. Artinya apa? Setelah selesai kita menjalankan sholat yang diwajibkan oleh Allah, maka kita beristighfar kepada Allah, karena sholat kita ini kita lakukan tidak dengan sempurna, banyak kekurangan, banyak kesalahan, sehingga kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah agar apa? Sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri daripada orang iman yang beriman kepada Allah itu menganggap apa? Menganggap ibadahnya ini masih belum diterima oleh Allah, ada rasa takut. Nah, kalau ada orang merasa yakin ibadah diterima oleh Allah, nah ini dipertanyakan, merasa bahwa dirinya itu penuh dengan keikhlasan, menjalankan ibadah dengan kesempurnaan. Nah ini, oleh karena itu maka para ulama mensunnahkan zikir istighfar setelah sholat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Qala Nawawi ajma'al ulama'u ala istihbabi dzikir wa du'a ba'da sholati. Para ulama sepakat, kata Imam Nawawi. Apa itu? Yaitu sepakat disunnahkan zikir dan doa setelah sholat. Famin dzikril ma'thur ma akhrajahu Ibnu Sinni wa Abu Ya'la anil Barra, ya, di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, setelah sholat. Nah ini, qala Rasulullah SAW, man istaghfara dubura kulli sholatin 3 marratin faqala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ufirat dhunubuhu wa in kana qad farra minas zahfi. Nah ini, maka kata Nabi Muhammad, barang siapa ya yang beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah setelah sholat 3 kali, lalu mengatakan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, aku mohon ampun kepada Allah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dat yang hidup, yang berdiri, wa atubu ilaihi, dan aku memohon
memohon taubat kepada Allah, ghufirat dzunubuhu, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana qad farrah minaz zahfi, meskipun orang tersebut itu lari dari medan pertempuran, ay minal ma'rakah. Sementara para ulama mengatakan orang itu kalau lari dari medan pertempuran itu dosa besar. Di saat ada jihad, nah ini ada musuh yang menyerang kita, kemudian imam memerintahkan kita untuk berjihad, semuanya berjihad, lalu kita lari dari medan pertempuran tersebut, itu dosanya besar. Nah, kalau dia berdoa di hadapan Allah setelah sholat lima waktu, nah ini doa yang tadi saya sebutkan tadi, Allah ampuni dosa-dosanya meskipun dia lari dari medan pertempuran, yaitu dari dosa besar tersebut. Para pemirsa, para pendengar radio dimanapun Anda berada, nah ini dan banyak riwayat-riwayat ya. Ada riwayat lain ya, warawal muslimun aidan, diriwayatkan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha minas sholati wa sallama, Nabi Muhammad itu setelah selesai sholat dan salam, lalu apa Rasulullah mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taitah. Nah, ini yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Nah, dan banyak zikir-zikir yang sebagaimana yang dikumpulkan oleh para kiai kita, para ulama kita ya, yang dibaca di setiap musola, setiap masjid ya, dibaca setelah sholat di masjid-masjid, nah itu ya, di musola oleh para imam, para kiai. Nah ini kita teruskan sekarang sampai zaman ini. Itu adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada satu pertanyaan ya, Pak Ustadz, itu kan memang Rasulullah mengajarkan doa. Nah itu kan ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah setelah sholat lima waktu itu. Tapi kan zikirnya Rasulullah sholat lima waktu itu kan dengan sir, dengan pelan-pelan, tidak dengan keras. Ketahuilah Rasulullah SAW berzikir kadang dengan keras, juga kadang dengan sir, dengan pelan-pelan. Maka di dalam riwayat Bukhari, nah ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, nah ini dalam riwayat Bukhari ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, ini perkataan Ibnu Abbas dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, inna raf'as sauti bidzikri hina yansharifun nasu minal maktubati kana ala, mengeraskan suara untuk berzikir di saat orang-orang ya setelah selesai, di saat selesai dari sholat lima waktu, kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah ini riwayat Bukhari, akhrajahul Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Nah, jadi bukan bukan sesuatu yang baru. Nah, ini kan bukan sesuatu yang bid'ah, bukan. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya di sini Ibnu Abbas mengatakan ala ahdin Nabi, di zaman Rasulullah. Jadi di dalam riwayat Muslim diterangkan Rasulullah juga membaca keras, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu. Nah itu kan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak riwayat-riwayat yang jelas tentang masalah itu. Nah ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Ibnu Zubair radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi qala bi sautihil a'la. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di saat selesai salam ya, beliau mengatakan dengan suara yang keras, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah, dengan suara yang keras. Nah ini ada di zaman Nabi, bahkan Rasulullah melakukan dengan sendiri, mengajari para sahabat Nabi. Nah ini
Sehingga ada kedamaian, ada ketentraman di masjid di saat bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat ini. Oleh karena itu, ya, apapun bentuk zikir yang Anda baca, mau dengan pelan-pelan, mau dengan keras, nggak ada masalah. Itu ada tuntunannya. Hanya orang berzikir itu, ya, itu ada caranya supaya dia sampai ke hati, bukan di mulut saja. Oke, para ulama mengatakan cara berzikir supaya sampai ke hati ini bagaimana? Satu, ya. Pertama, kita baca tulisan la ilaha illallah, la ilaha, sambil baca tulisan dengan suara yang keras. Setelah bisa itu kemudian apa? Nggak pakai tulisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Sambil dihadirkan ke hati. Setelah itu, ya, setelah itu ini ada tahapan-tahapan. Setelah itu baru apa? Baru dihadirkan dalam hati, tidak pakai lisan. Allah di hatinya mengucapkan la ilaha illallah terus. Nah, jadi ini cara-cara yang diajarkan oleh para ulama. Tidak mungkin orang itu bisa berzikir kepada Allah, langsung sambung kepada Allah tanpa melalui proses-proses. Nah, ini. Orang aja kalau ingin naik ke atas tingkat 2, itu harus memakai tangga. Jadi dari bawah satu langkah ke langkah sampai ke atas. Tidak mungkin langsung loncat ke atas, nggak mungkin. Ini proses yang harus dilakukan dalam kehidupan di dunia ini. Kita aja dalam menjalani kehidupan ini dari kecil, anak bayi, kemudian apa? Kemudian agak besar bisa jalan, bisa lari, kemudian dewasa. Nah, itu proses yang harus kita lakukan. Nah, begitu juga orang ingin sampai kepada Allah, itu harus melalui proses-proses. Jadi kita tidak mempermasalahkan zikir dengan keras ataupun zikir dengan pelan-pelan. Intinya dia melakukan zikir setelah sholat. Nah, ini itu adalah wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dilakukan dengan suara yang keras ataupun dengan pelan-pelan. Nah, ini. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Sa'ib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ani Jibril faqala mur ashabaka yarfa'una aswatahum bitakbir. Riwayat Ahmad wa Sahih Nasa'i. Jibril datang kepadaku lewati mur, perintahkan teman-teman kamu yarfa'una aswatahum, agar mereka mengeraskan suaranya bitakbir, dengan takbir. Jadi zikir dengan suara keras, takbir, ini semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini. Jadi tuntunan-tuntunan ini semuanya tidak keluar dari jalur Nabi Muhammad SAW. Nah, wa akhraja Baqiyah bin Mukhallad an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mur bi majlisaini ahadul majlisaini yadullah wa yarghabuna wal akhar yu'allimu al-ilm faqala kil majlisaini khair wa ahadul afdal min al-akhar. Ini majlis doa, zikir, majlis zikir, majlis doa. Makanya dulu, masya Allah, kita di saat masih kecil itu orang tua kita mengajarkan kita setelah sholat baca zikir sampai selesai. Doa baru keluar sholat sunnah 2 rakaat. Sekarang tidak. Karena ada orang-orang yang membid'ahkan, ini katakan nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, ini. Nah, jadi bagaimana kita bisa mendekatkan umat ini ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang berpikir di masjid nggak boleh, dengan suara keras nggak boleh. Nah, tapi kalau orang dangdutan dibiarin. Ini kan kurang benar, ya. Orang dangdutan dibiarin, orang berzikir di masjid dimarahin, dilarang ini. Akhirnya sekarang cara orang berzikir kepada Allah setelah sholat pergi masing-masing. Tidak ada yang baca Quran sekarang, pergi. Nah, ini adalah cara bagaimana orang-orang orientalis ingin menjauhkan kita dari agama Allah, dari tradisi-tradisi yang baik, dari peradaban-peradaban yang baik, supaya kita berubah dari peradaban kita mengikuti peradaban orang-orang barat. Nah, ini. Oleh karena itu harus kita ajak anak-anak kita, harus kita jaga budaya-budaya ini. Budaya yang baik,
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, diteruskan oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama sampai ke kita ini ya. Jangan sampai kita ini ya menjauhkan orang dari rumah Allah, dari untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat juga sama, mau shalawat dengan keras, mau shalawat dengan pelan-pelan, terserah. Ya, tiba tidak berzikir kepada Allah. Ada tuntunannya ya, tuntunan untuk melakukan itu semuanya. Tadi saya sebutkan beberapa hadis ya yang berbicara tentang itu, bukan berarti di sana tidak ada hadis lain itu, tapi saya kira cukup apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang berzikir setelah sholat 5 waktu dan mengeraskan suara berzikir setelah sholat 5 waktu. Anda jangan sedikit menyalahkan orang, Anda jangan sedikit merasa benar. Kebenaran mutlak itu bukan di Anda, tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapi masalah ini, karena mereka ilmu mereka luas dan mereka saling menghormati, tidak menjatuhkan antara satu dan lainnya. Nah, ini masalah hasil istihad ulama di dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak usah memperdulikan, tidak usah membahas kembali urusan ini, tapi saya bahas ini karena berkaitan dengan urutan-urutan pengajian yang kita sampaikan bab sholat, kemudian kita berbicara tentang masalah zikir. Nah, ini kita ingat bagaimana Rasulullah mengakui perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Nabi, dan ini hadis masyhur, hadis yang terkenal dari kalangan para mujtahidun, di kalangan para ulama. Apa hadis itu? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah satu di antara kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Disampaikan oleh para sahabat Nabi, Rasulullah memerintahkan kepada mereka, kamu sholat asar di Bani Quraidah. Pokoknya harus sholat di sana, kata Nabi Muhammad. Kalau dengan teks hadis, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah, janganlah salah satu di antara kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat Nabi berangkat menuju Bani Quraidah. Nah, tapi permasalahannya kan perjalanan itu kan tidak bisa diprediksi. Mungkin sampai sebelum maghrib, mungkin sampai setelah maghrib. Tapi mereka menjalankan perintah Nabi, jalan. Di tengah jalan ini terjadi desas-desus pembicaraan di kalangan para sahabat Nabi. Ini kita tidak mungkin ini sampai di Bani Quraidah kecuali setelah maghrib. Sementara kita belum melakukan sholat asar. Ada sebagian sahabat Nabi berpendapat, ya sudah kan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan perjalanan dan sholat asar di Bani Quraidah. Apapun yang terjadi, mau sampai setelah maghrib